Halo, selamat malam di sini ya, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang beragama Islam. Di sini hari ini aku buat video ini dikarenakan ada banyak yang nanya, itu Cece, itu yang video emas yang part 1 kan ada part satunya, kok nggak ada part 2-nya. Nah, aku jelasin ya saya di sini sebenarnya part 2 itu udah saya buat, cuman partnya 2 itu mungkin nggak nyambung, terus waktu aku buat itu nggak ada tulisannya part 2 gitu, jadinya ya udahlah aku buat, jadi ini aku buatin buat kalian part 2. Maaf ya, ini suaranya ada orang itu, ada orang olahraga di sampingku, jadi ada suara berisik gitu. Tuh ada suara berolahraga, jadi minta maaf apabila ada suara orang itu berolahraga ya, tolong harap dimaklumin. Oke, aku lanjut lagi membahas part 2 ini ya. Ntar aku buat di sini judulnya part 2 kayak gitu ya. Soalnya yang kemarin itu sebenarnya sudah saya buat part 2, cuman nggak tak tulisin part 2, jadinya banyak tuh yang nanya kok nggak ada part 2-nya. Part 2-nya sebenarnya udah tak buat tentang pembahasan emas, tapi mungkin nggak itu apa namanya, nggak tak tulisin ya. Oke, aku lanjut ke pembahasan ini, soalnya aku mau jawab pertanyaan di yang part 1 itu tentang emas ya. Ini sepengetahuan saya karena aku juga udah membuktikannya ke penjual emasnya secara langsung, ke ahlinya secara langsung, tapi karena ahlinya itu mau tak masukin video katanya nggak bisa, jadi suaranya juga nggak bisa. Tahu sendiri kalau di Taiwan itu nggak bisa sembarangan kita videoin atau masukin suara orang atau ngeliatin wajah seseorang, khawatirnya malah kita yang kena tuntut ya kan. Jadi di sini karena saya udah dapat dari narasumbernya, tapi kalau seandainya kalian tahu lebih jelasnya lagi juga boleh komen di bawah, atau kalian mau tahu apa, nah ntar kalian bertanya di bawah, boleh komen di bawah dan ntar tak jawab di video selanjutnya seperti itu ya. Aku jawab pertanyaan lagi ya. Ini ada dari Mbak Eni Julaika dari part 1 itu. Mbak Eni Julaika ini ngomong sama saya beli emas Taiwan banyak, tapi saya nggak mikir untung ruginya. Yang penting saya mikir buat tabungan. Saya udah coba jual di Indo malah untung banyak. Nah, ini katanya dia malah untung banyak nih. Kenapa tuh? Soalnya emas murni, membedakan emas asli sama emas campuran gampang, jatuhin aja di lantai. Kalau bunyi itu pasti ada campuran logam, tapi kalau nggak bunyi pasti itu asli. Nah, dari pernyataan Mbak Eni ini yang bagian atas dia untung, wah alhamdulillah banget ya. Tapi untuk pembuktian emas sendiri sebenarnya untuk dijatuhkan itu sebenarnya kalau orang di Indonesia, orang dulu itu biasanya emang caranya seperti itu, tapi lebih alangkah akuratnya andai kata dibawa ke toko emas atau gimana. Kalau emas murni 99 itu dibakar, itu dia warnanya juga tetap nggak akan berubah warna ya sayang ya, malah akan semakin kuning biasanya seperti itu. Jadi terus yang kedua ada lagi, kalau seandainya emas 99 yang aku pakai ini, dia juga ada tulisannya di pas belakangnya itu pasti ada tulisannya 99,9 atau biasanya cuma disingkat 999 kayak gitu aja ya untuk cara pembuktiannya. Nah, yang kedua Mbak Eni bilang dia lebih untung. Kenapa tuh? Satu, mungkin waktu di Taiwan kamu membelinya dengan harga pas harganya rendah. Terus kamu berapa tahun kemudian waktu kamu jual di Indo harganya melambung tinggi. Nah, itu mungkin lebih untung lagi. Terus yang selanjutnya lagi ada pengaruhnya seperti apa? Mungkin kamu juga nemuin yang pembeli emasnya yang bagus. Karena ada tuh teman kita yang ngejual emas di Indo malah dibilangin gini, ada yang beli di saya emasnya ya, malah alhamdulillah anaknya itu kenal sama saya, jadinya tahulah saya orangnya kan biasa kayak gini. Dia ngomong, C itu kalau dijual di Indo aku bilangin itu katanya emas mainan. Nah, ada satu pernah kayak gitu. Kalau kamu itu dibilangin emas mainan, kamu coba pergi ke toko emas lainnya.
Ya katanya enggak Cek, gini. Ya udah kalau enggak gitu kamu jual ke saya bilang. Saya soalnya kalau di Indonesia kan juga ada rumah bapak saya, nenek saya ada. Aku bilang kamu jual ke saya lagi nggak apa-apa. Wah, saya bilang kayak gitu. Nah ternyata di kemudian hari dia ngomong sama saya, Cek enggak, saya jual ternyata malah untung. Nah dikarenakan sebenarnya aku lihat emas Taiwan yang di sini itu per seribunya atau per gramnya, sering saya cek ya, harga emas di sini sama harga di Indonesia itu sebenarnya lebih tinggi loh dibandingkan harga di Indonesia. Itu aku sering bandingin ya saya, tapi mungkin aja apakah pas aku bandingin itu emang dia lebih tinggi juga nggak tahu juga, ataukah yang pas aku nggak bandingin lebih rendah tapi aku belum nemuin. Yang waktu pas aku bandingin itu pasti lebih tinggi di Indonesia. Nah aku malah mikir-mikir sini sama suami, gimana ya caranya aku bawa emas ke Indonesia, gue jual ke Indonesia. Tapi suami bilang nggak mungkin deh, soalnya kalau ke Indonesia itu kan dia ada pajaknya, ada berapa gram itu di bawah harus ada pajaknya juga tuh. Wah rugi juga tuh gue bilang, jadi nggak jadi. Nah terus kenapa mbaknya bisa ngomong ada yang bilang untung dan rugi? Nah dikarenakan bukan untung rugi, ada tuh banyak yang ngomong ih rugi gini. Lah kamu belinya 1 bulan 2 bulan dijual atau 1 tahun aja dijual, nggak bisa untung dong. Dikarenakan kenapa? Pembelian emas yang berbentuk seperti ini ada ongkos pembuatannya. Dan ongkos pembuatannya itu tiap barang, seperti yang saya jelaskan di part 1 itu setiap barang itu berbeda-beda ya kan. Ini berbeda-beda. Kalau seandainya ada tuh yang ada matanya, ada lubangnya, itu ongkos pembuatannya malah lebih tinggi. Terus ada lagi jenis emasnya, ada yang jenisnya ada lebih bermerek, ada mereknya, ada brandnya. Misalkan yang ada brandnya itu dia belakangnya kalau seandainya cincin itu biasanya cincinnya itu belakangnya cembung. Kalau biasanya kan cekung. Nah biasanya cembung. Saya juga ada punya tapi saya nggak ada contohnya nih di sini. Kalau seandainya ada saya lengkapin sama fotonya juga kalau seandainya ntar aku ada sempat fotoin ya sayang ya. Kalau seandainya tidak ada minta maaf ya. Oke, itu penjelasannya untuk Mbak Eni. Ini untungnya ruginya seperti itu ya. Terus untuk yang kedua ada juga Mbak Ati, terima kasih infonya. Oh terima kasih juga Mbak Ati. Terus ada lagi yang bertanya kalau beli LM 10 gram berapa duit? Nah Kejubung, dari Kejubung Kuung ini yang di sini ini. Terima kasih pertanyaannya. Soalnya setiap gram emas itu tidak sama ya, harganya tidak sama. Terus di Taiwan itu kalau emas 99,9 atau 24 karat itu setiap saat harganya juga bisa naik turun ikutin standar harga emas. Terus bentuk emas kamu, ongkos pembuatannya juga berbeda. Dan dalam penjualan emas ini ongkos pembuatan tidak terhitung. Nah ruginya di mana? Nah ruginya di situ. Kebanyakan yang tidak tahu biasanya ruginya di sini. Aduh kemarin beli 7.000 sekarang dijual kan cuma 4.000. Dikarenakan harga jual dan harga beli pasti ada selisihnya. Entah selisihnya perkiraan 500 ente, seandainya harga beli sekarang 6.000, mungkin harga jualnya cuma 5.500 seperti itu. Terus selisihnya lagi di ongkos pembuatan. Waktu kamu beli dari toko itu ada dimasukkan ongkos pembuatan, ya kan? Kalau seandainya kamu jual, ongkos pembuatannya otomatis hilang dong ya. Sorry. Oke. Terus kalau seandainya cincin biasanya itu ongkos pembuatan sekitar 800-an, 1.200 kayak begitu ya. Cincin yang melingkar biasa seperti itu. Perkisaran. Nah, kamu juga boleh tanya sama penjualnya. Seandainya kamu suka tuh emas, tanya kong chen tosao kayak gitu. Tapi kamu nanyanya hari ini harga emas berapa? Qintian naga huangjin tosao chen. Berarti itu hitungnya per 1.000 per chen. Ichen itu bukan 1.000 nt, itu bukan ya. Mungkin dalam pengutaraan kata saya ada salah, minta maaf ya, dimaklumin aja. Yang penting perkiraan kalian tahu gimana ngitungnya. Di belakangnya itu biasanya ada tulisan tuh berapa kayak gitu. Tapi karena kita nggak bisa lihat, kadang tanya aja. Terus kamu juga harus nanya, loh cek kongchen tosao kayak gitu. Jadinya ongkos pembuatannya berapa? Jadi kamu tahu. Nah kamu juga boleh kali kan nggak usah malu, nggak apa-apa ya. Soalnya kamu kan beli. Nah ada juga tempat yang mungkin di entol, tahu nggak saya, tapi sedikit banget ya di Taiwan itu
penjual emas kayak gitu, kesempatan nih orang Indo. Ya ada, mungkin ada, soalnya saya pernah ngalamin juga, tapi ada juga yang tidak. Tapi kebanyakan menurut saya 95% nggak mau itu kayak gitu. Dia apa adanya ya, intinya harganya berapa, ongkos pembuatannya berapa, standarnya berapa, itu ngikut seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini Mbak Juvelik, saya nggak itu ya, Juvelik Rajade yang dipakai CC yang berapa, aku nggak ada komen. Soalnya yang dipakai berapa, waktu belinya berapa, saya juga lupa juga ya. Terus ini dia nanya, oke. Terus, nah ada lagi yang penting-penting ya. Ini dari Mbak Sri Astuti. C, boleh tanya emas Taiwan 99 dan 995 bagusan mana? Terima kasih. Ini. Oke, saya bilangin ya, emas 99 dan 995 itu sebenarnya sama bagus kok, saya. Ya, sama bagus. Tapi kalau seandainya saya suruh milih, itu pasti pilih ke 99,9 ya. Oke, kita singkat ya, dia mungkin yang ditanya 999 sama 995. Kita bahas yang itu aja. Nah, ini aku udah tanya pakarnya juga ya. Kita juga ngecek-ngecek di Google, juga kita tanya pakarnya, soalnya kalau namanya orang semakin bukannya udah pinter terus tahu semuanya, aku tahu udahlah itu tahu. Enggak, kita tetap itu apa namanya menerima masukan-masukan dari semua pihak ya. Jadi kita lihat yang 99 itu kebanyakan emas sekarang, emas murni itu ditulisin 999, atau ada juga yang 999,9 ditulisin seperti itu. Ya, itu lebih lunak, biasanya lebih lunak, lebih kuning. Nah, kalau yang 995 itu biasa emas zaman dulu itu menurut pakar yang saya tanyakan, itu emas 995 itu emas Taiwan zaman dulu itu kebanyakan ditulisin 995. Itu juga termasuk emas murni. Cuman mungkin pewarnaannya, warnanya lebih beda. Terus barangnya itu ada campuran apanya, saya kurang paham, atau dalam pembuatannya dia lebih keras lunaknya beda dengan 99 seperti itu ya. Lanjut pertanyaannya lagi. Terima kasih C, pengen paham soal ini. Oke, aku cari lagi. Nah, ini ada yang tanya berapa harga 1 gram emas. Kalau di Taiwan tidak ada hitungan 1 gram. Berarti di Taiwan emas itu per 1000 ichen per 1000 itu berarti sama dengan 3,75 gram Indo. Udah dijelaskan di part 1 ya. Mau tanya siapa boleh toko SP bisa kredit emas? Kalau di saya boleh sih. Kita kredit emas itu biasanya aku cuman bantu kalian aja ngambilin emas kayak gitu, terus nggak ada tambahan harga, ya. Dikarenakan kenapa bukannya saya sok kaya, karena saya mungkin ada uang lebih sisa, ya udah sekalian aku bantuin kalian buat ngambilin kayak gitu. Tapi tolong harus amanah seperti itu. Andai kata ada itu apa setiap bulan harus kasih saya berapa kayak gitu, harus kasih saya berapa, jangan sampai berhenti terus akhirnya malah diambilin malah nggak itu, ya udahlah kayak gitu ya. Mas, nah ini dari Mbak Ani nih ya, official. Emas luar negeri nggak ada untungnya. Kalau ada yang bilang jual emas dari luar negeri untung, itu bohong sekali. Lebih baik beli emas Indonesia saja. Wah, ini Mbak Ani, mungkin menurutnya dia lagi promosi emas Indonesia. Oke, terima kasih. Soalnya cinta produk dalam negeri, saya menghargai dong, ya kan? Jangan dihujat. Tapi kalau mengecas sesuatu langsung emas luar negeri itu nggak untung, tolong jangan. Soalnya gini, dari pertama aku udah bilangin tadi, Mas Taiwan itu kalau dijual untung enggaknya tergantung kamu gimana pembelian dan penjualannya ya. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi, jadinya nggak usah tak ulang lagi ya saya. Kalau seandainya ada pertanyaan, kalian bertanya lagi, ntar aku jawab di video selanjutnya seperti itu. Tapi menurut Mbak Ani, aku ambil positifnya aja. Soalnya Mbak Ani pengen mempromosikan emas Indonesia dalam negeri. Saya aja nih pakai emas Indonesia, ini emas Indonesia. Kalau di Taiwan ini termasuknya bukan emas, ini termasuknya keichin. Ini kalau di Taiwan bukan emas, kalau di Indonesia emas. Tapi yang di Indonesia yang dimaksud emas 24 itu mungkin insya Allah nggak murni 99,9 ya sayang ya, pasti ada campurannya ya. Tuh, kalau ini yang saya pakai emas keichin
dia lebih keras ya, lebih keras karena warna kulit saya kayak gini. Saya nggak suka pakai emas, saya cuman suka koleksi, saya suka, saya beli, saya simpen gitu. Nah kalau yang saya pakai sendiri ini malah Mas Endo. I love Mas Endo. Mbak amanah nggak Mbak pengen beli Umi Saropa? Insya Allah amanah. Kalau nggak amanah kesini ya, toko saya ada, langsung ada ya. Udah aku jempolin. Aku bales dulu. Oke. Ada lagi, kalau 1,57 gram Indonya berapa Kak? Waduh, namanya aja udah gram sayang. 1,57 gram Indonya berapa? Mungkin yang dimaksud ini 1,57 Jen ya. Mungkin ya, yang dimaksud Mbaknya Rismi ini. Berarti kalau seandainya di tulisan Taiwannya ada kan suratnya 1, berapa, itu kamu kalikan aja 3,75. Jadinya kalau beli sesuatu ini berapa gram Indo nih. Nah, kalikan aja 3,75 ya sayang ya. Ada lagi. Nah, ini dari Febri Pang. Tapi kok ada yang mau jual emas Taiwan di Indo malah dibilang emas mainan, bukan asli itu. Ya, ntar kalau kalian ada kurang jelas pertanyaannya, ini dari part 1 ini pertanyaannya, tak bahas di sini nih jadi part 2 kayak gitu ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi di depan tadi, pelanggan saya aja ada yang jual emas di Indo seperti itu. Ini emas palsu lah, gini lah, nggak tahu ya, tanda kutip itu di benak saya. Yang pembelinya itu yang salah, mau gimana? Tanda kutip ya, kita nggak usah seudon, pokoknya kayak gitu ya. Yang penting insya Allah kalau beli di saya itu emas 99 dan itu dijamin. Kalau seandainya emas palsu di Taiwan nggak boleh main-main sayang. Di tempat emas Taiwan pun kamu juga nggak bisa main-main. Nah kalau kalian ada beli online itu kalian harus jelas lihatnya, kan ada tuh kadang-kadang emas liontin itu emas 99 tapi rantainya bukan. Nah dia pasti ada penjelasannya, tapi terkadang kalian ada yang tidak baca penjelasan seperti secara jelas, dan kadang-kadang malah langsung marahin pembelinya atau langsung posting. Nah padahal itu udah dijelasin ya, udah dijelasin bahwa rantainya itu bukan emas, yang emas itu liontinnya. Nah kenapa lebih murah ya, karena liontinnya aja yang emas ya kan. Jadi bukannya kamu kena tipu, mungkin kamu yang baca kurang jelas, itu bisa harus, jadi untuk pengalaman itu harus dibaca secara jelas untuk online punya ya. Terus satu lagi, ada lagi emas lapisan, namanya itu yang luarnya itu lapisannya emas 99 ya. Terus dalamnya bukan. Nah itu ada lagi, itu kalau bisa dibilang itu nggak bisa dijual. Saya ada emas Cingpo, namanya emas 99 tapi itu tipis banget. Biasanya kalau seandainya ada tuh, kalau seandainya maaf ya para TKI atau TKW atau TKL di Taiwan yang bekerja sama majikan yang melihara merpati, itu biasanya mereka ada tuh, dia nyimpan nggak tahu buat apa ya, mungkin buat jimat apa nggak tahu. Aku soalnya dulu mertua saya yang kayak gitu ya, dia emasnya itu tipis, bentuk merpati lah banyak, itu emas 99. Nah sekarang saya jadiin satu, nah kita jual, nah sama aja, beratnya juga sama ya. Terus aku tambahin lagi buat kalian jual emas di Taiwan itu perlu nggak surat? Enggak. Jadi surat kalian kalau seandainya hilang, jangan panik, nggak usah panik. Di Taiwan itu yang penting bukan surat, yang penting emas kamu. Nah, emas kamu di sana itu ntar juga dibakar itu kuningnya juga nggak bakalan hilang jadi besi, enggak. Kalau emas kamu asli nggak kayak gitu ya. Jadi nggak usah panik. Bisa jual nggak kalau suratnya hilang? Bisa, malah saya kalau beli emas saya nggak pernah mau suratnya, nggak perlu kayak gitu ya. Jadinya nggak usah panik tentang suratnya. Kalau di Indonesia sebenarnya menurutku mungkin karena mereka juga alatnya ini berpikiran positif juga ya. Alat mereka mungkin kurang apa gimana, jadinya harus ngeliat suratnya tuh. Padahal surat itu juga kadang juga banyak yang palsu juga loh ya. Jadi hati-hati di sini untuk pengalaman juga. Nggak usah panik kalau suratnya hilang, masih bisa kejual kok emasnya ya. Lah, emas patah bisa dijual nggak Cek? Emas patah bisa dijual. Terus harganya berkurang nggak? Kalau harganya berkurang yang penting beratnya sama enggak say, kecuali kalau seandainya patah itu hilang seberapa itu mungkin berkurang. Nah
mumpung ngomongin patah, beratnya kurang enggak, ini satu pengalaman ya. Pelanggan saya ada tuh beli emas pasir. Emas pasir itu yang bentuknya gilap gitu loh sayangku ya. Gilap apa pernik-pernik ya, kayak pernik-pernik puling-puling kayak gitu, cincin. Dia dipakai lama, emas kayak gitu biasanya kan kegesek-gesek, puring-puringnya, pernik-perniknya itu hilang kayak nggak gilap lagi. Nah, dijual. Toko emasnya bilang, emasnya itu beratnya beda banget, bedanya ada 3 gram. Wih, saya bilang sama dia nggak mungkin lah beda 3 gram, mungkin juga 0, juga itu dikit banget bedanya. Jadi ini buat pengalaman juga, kalau kalian dibilangin bedanya banyak banget itu karena kegesek-gesek ya kan, emasnya hilang, itu jangan percaya kalau bedanya drastis banget, nggak mungkin, insya Allah nggak mungkin. Mungkin bedanya tipis itu oke ya, bedanya tipis banget ya. Jadi perlu dihati-hati untuk waktu kalian jual emas ya. Tapi kalau di Taiwan insya Allah dijamin, insya Allah kalau penjual di Taiwan di Indonesia pun juga banyak lah yang bagus. Tapi manusia kan namanya manusia kan nggak ada yang sempurna. Jadi nggak usah ngomong Indonesia nggak bagus, Taiwan nggak bagus, Indonesia nggak bagus, enggak. Orang itu nggak ada yang sempurna, penjual pembeli pun juga sama. Jadinya tinggal kita gimana menanggapinya secara positif aja ya. Oke, aku langsung lanjut lagi. Maaf, saya mau tanya, semoga kebaca atau mau bantu saya dikasih emas, ada surat lengkap dan tertulis 4,55, itu kalau di Indonesia berapa gram? Makasih infonya. Nah, oke. 455 itu 455 berapa gram gitu ya? Berarti 455 itu dikalikan aja. Jadi yang kalau seandainya tulisannya 4,55 atau 1, berapa, ada kan tulisannya seperti itu. Soalnya kalau nggak ada tulisannya jelas, kita juga nggak bisa langsung jawab kamu harus kalikan berapa. Tapi kebanyakan, sebagian besar, bukan saya ngomong semua ya, sebagian besar itu berarti sejen 4 jen itu koma berapa kayak gitu. Jadinya kalikan aja 3,75. Jadi sama dengan gram Indo kayak gitu. Wih, 4 koma itu gede loh ya kan. Lanjut. Saya tokonya di Taiwan daerah mana? Mau tahu inbox saja saya ya. Kita ada toko baju juga. Kita di daerah Lotong Night Market, jadinya kita ada toko baju juga, ada toko Indo juga, boleh ke sini ya. Ada FB-nya enggak? Ada, udah ya. Terus kemarin ada pertanyaannya lagi yang Mas 99 udah ya. Oke. Pertanyaannya mungkinnya udah terjawab, nggak tahu aku pertanyaan lainnya mungkin masih terselip di pertanyaan yang satunya. Tapi bentar. Tapi aku mau nyari malah kelamaan ntar ya kan. Pokoknya seperti itu, yang pertanyaan tadi udah tak jawab. Kalau seandainya ada yang belum jelas, kalian boleh komen. Kalau seandainya ada yang lebih tahu dibanding saya atau saya ketemu pakarnya nih, boleh komen, silahkan di bawah. Saya menerima komen apapun, yang penting secara sopan dan tidak langsung menghujat. Jadinya langsung kita semuanya belajar ya, walaupun orang tua, orang muda, semuanya belajar ya. Jadinya yang saya tahu dan saya tanyakan ke pakarnya seperti itu. Terus apalagi ya? Udah. Mungkin sementara itu aja untuk pertanyaannya. Kalau seandainya ada pertanyaan lagi, kalian boleh tanya lagi. Pokoknya yang penting aku udah bilangin ke kalian itu cara pembelian emas di Taiwan itu seperti apa, penjualannya seperti apa, ya kan? Terus lebih untung lagi, nggak untung sih, lebih nggak rugi lagi kalau seandainya kalian tukar emas. Ya, jadinya jangan dijual terus beli lagi. Menurutku itu lebih rugi, dikarenakan kenapa? Kalau seandainya kamu tukar emas itu ya sama aja ya, tukar emas, jadinya emas kamu kasihkan dia. Emas ini beratnya berapa? Jadi seandainya kamu emas ini beratnya 2 chen, andai kata ya, 2 gram gitu aja ngomongnya enak, kita pakai gram aja. Andai kata ini 2 gram, yang kamu beli 4 gram. Berarti saya mau tukar nih, jangan dijual pakai uang, soalnya ntar ininya jual, harga jualnya itu beda, lebih rendah. Jadinya kamu pakai tukar aja. Tukarnya seperti apa? Ini 2, yang kamu mau beli 4. Berarti cara orang penjual emasnya itu biasanya
4 dikurangin 2 beratnya ini. Nah, sisanya berarti 2 gram. Sisa yang kamu beli 2 gram itu dikalikan harga emas hari ini, ditambahin ongkos pembuatannya yang kamu beli tadi, seperti itu. Jadi, kalau seandainya ada toko emas, ini sebagian besar toko emas yang saya temuin seperti itu. Tapi ada juga yang emas ini dijual dulu, jadi harga jualnya berapa dihitung dulu. Nah, yang emas kamu beli itu dihitung dulu, dikurangin. Nah, itu salah sayang, menurutku salah, soalnya sebagian besar penukaran itu nggak seperti itu ya, sebagian besar, tapi nggak semua, mungkin sebagian kecil aja yang kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian menemuin seperti ini, kamu boleh tegur, coba bisa nggak, kalau nggak bisa ya udah kamu ganti ke tempat lain aja. Mungkin emang dia tokonya seperti itu, apa ngitungnya, jadi ya nggak sah-sah aja, emang hak-hak mereka yang jual, mereka yang beli mereka ya kan, jadi nggak usah dihujat ya. Untuk video kali ini saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Terus ada pertanyaan apa, saya mau buat video apa, kamu boleh komen di bawah. Ntar saya pertimbangkan mau buat, oke saya buat lagi gitu ya. Pokoknya kalau saya dapat info-info yang bermanfaat, insya Allah saya bagikan di YouTube saya ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Makasih.